أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ahibba azanallahu wa iyyakum. Kita masih akan membahas di tempat ini ya, ketika saya diamanahi untuk mengisi di pasar baru ini, di Masjid Uswatun Hasanah ya, maka selalu materi yang kita ambil adalah materi yang sama ya, sebagai rangkaian dari perjalanan kita mendalami ilmu agama. Karena memang di zaman kita yang penuh dengan berbagai macam syubhat-syubhat, bahkan syubhat itu masuk dalam wilayah atau ranah akidah ya, yang dapat melulantakkan keyakinan kita, maka dituntut oleh setiap muslim pada hari ini untuk mempelajari agamanya dengan lebih rinci atau tafsil. Mempelajari agama secara tafsil, secara rinci, ini akan memberikan bantuan yang sangat besar untuk mengokohkan seorang muslim dari berbagai macam kekeliruan dan penyimpangan. Karena semakin rinci itu dia bahas dengan ilmu yang kokoh, maka semakin banyak pula persoalan-persoalan dapat dia hadapi dengan ilmu yang telah dia miliki tadi. Maka pada kesempatan kita di tempat ini, waktu ini, kita meneruskan kajian rutin kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dan penjelasannya yang kita ambil dari tulisan Ustaz Yazid Abdul bin Qadir Jawwas hafizahullah taala, yang mana kita masuk kepada bab yang ke-6, yaitu tentang syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana pada bab ini difokuskan kepada prinsip-prinsip agama Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman para salafus salih. Hasil dari prinsip-prinsip tadi yang diambil dari tiga hal tadi, yaitu Al-Quran, hadis, dan pemahaman para salih, maka melahirkan beberapa poin-poin penting yang merupakan prinsip-prinsip dari agama kita. Kita masuk kepada prinsip yang pertama, disebutkan di sini di dalam buku ini di halaman 120, disebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun yang membawa agama
yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, pasti itu agama yang batil. Atau setiap agama yang mengatasnamakan Islam tidak seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti itu adalah pemahaman yang batil tentang Islam. Maka oleh karenanya, ini merupakan prinsip yang sangat besar yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami bahwa tidak ada satu-satunya agama yang benar kecuali Islam, dan tidak ada satu-satunya pemahaman yang benar tentang Islam kecuali pemahaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diserap habis, dipahami secara paripurna dan totalitas oleh para sahabat beliau ridwanullahi ajma'in. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam? Kita untuk dapat memahami tentang Islam sebagai sebuah agama yang benar, maka mari kita lihat tinjauan-tinjauan tentang pengertian agama Islam berdasarkan ayat maupun hadis serta penjelasan para ulama. Menurut syariat, atau kita bahas dulu menurut etimologi lughatan, Islam secara bahasa artinya al-istislam wal inqiyad. Secara bahasa arti Islam itu artinya berserah diri, tunduk patuh. Menerima. Dan ini tentu ketika disebutkan tentang berserah diri, menerima, tunduk patuh, dia tidak perlu ragu sedikit pun, sehingga lahir pertanyaan-pertanyaan tentang Islam itu. Ini kalau kita dekatkan kepada tinjauan secara bahasa, apa arti Islam? Dari sisi bahasa sini, maka namanya orang muslim itu adalah orang yang tidak perlu mempertanyakan apapun mestinya, setiap apapun yang datang dari agamanya. Misal, mengapa sih perempuan harus dijilbab, gitu kan? Menutup badannya, bukankah itu jadi panas, gitu kan? Susah bergerak, gitu kan? Seperti itu. Ya. Ada yang sampai kemudian sesak dadanya dengan ketika disebutkan Islam itu demikian. Mereka mengatakan berat Islam itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini tentu disebabkan karena dia betul-betul sama sekali tidak memahami tentang hakikat Islam dan kebahagiaan yang akan dia dapatkan bila dia mau berislamnya secara utuh. Adapun syar'an menurut terminologi, arti Islam didefinisikan pada dua keadaan. Ya. Di dalam kitab Ma'arijul Qabul, Syekh Hafidh Al-Hakami menjelaskan tentang mana Islam, yaitu bila disebutkan Islam itu menyendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh bagian dari agama ini. Ya, bagian dari agama ini. Baik berkaitan dengan masalah usulnya maupun furu'nya, baik berkaitan dengan masalah-masalah akidah, keyakinan, ibadah, perkataan, perbuatan yang itu masuk dalam pembahasan agama kita, maka itulah Islam. Dan pengertian ini ditunjukkan dengan tampillah pengakuan-pengakuannya secara lisan, menjadi sebuah keyakinan yang bersemayam di dalam dada-dada, dengan hati yang berserah diri terhadap apa yang datang semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana
Didalili dalam surah Al-Baqarah 131 tentang Nabi Ibrahim. Menggambarkan tentang gambaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabbnya yaitu Allah Ta'ala berkata kepada Ibrahim, aslim. Berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Qala, maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, maksudnya apa? Aku berserah diri kepada Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Sebagian ulama mengartikan Islam secara syar'an, secara terminologi adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sebagian ulama mengartikan Islam itu ada pada 3 komposisi. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ini poin yang pertama, komposisi yang pertama. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Itu artinya apapun agama, apapun keyakinan yang tidak mendasari agamanya, keyakinannya tidak dengan landasan tauhid, maka Islam berlepas diri dari hal itu. Islam berlepas diri dari hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk dengan cara mentaati. Mentaati siapa? Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena gambaran bentuk ketundukan terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan semua yang berkaitan dengan gambaran kepasrahan dan ketundukan terhadap aturan atau Allah Subhanahu wa taala telah ditampilkan, ditampakkan, diwujudkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan dan tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan dan tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Aneh kan begitu kan? Kok ada orang yang enggak masuk surga? Maka Rasul pun menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah. Siapapun yang mentaatiku, dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Sebaliknya, siapa yang tidak mentaatiku, dialah orang-orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita betapa tidak ada karunia yang paling berharga buat kita sebagai manusia kecuali tatkala Allah memberikan karunia terbesar berupa pengutusan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Sebagaimana hal itu Allah sebutkan di surah Al-Imran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia sangat besar kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim, rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus kepada mereka rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu Al-Quran dan hadis. Di mana sebelumnya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
Maka ini karunia besar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada kita. Mengapa? Sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi bahwasanya keberadaan beliau membawa apa? Membawa kebahagiaan surga bila mereka mau mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya benarlah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kalian, itibaklah kepada Rasul, tunduklah, taati, ikut. Islamlah engkau, begitu. Sungguh engkau telah dicukupkan dengan agama ini. Dalam sebuah hadis At-Tabrani, Rasul juga mengatakan demikian, ma baqiya syai' yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun perkara yang tersisa yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Jadi taatlah kita. Ini merupakan komposisi dari Islam. Tunduk kita, taat kita, katakan pada oleh kita tentang ketika kita berhadapan dengan agama kita dengan perkataan yang indah. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka memang demikianlah mestinya seorang mukmin itu. Sebagian Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, orang yang beriman, ucapan mereka itu ketika Allah dan Rasulnya menyeru mereka, ya, datang kepada mereka untuk mendudukkan hukum untuk mereka, ya, maka perkataan mereka adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Arti mendengar apa? Artinya datang berbagai macam keterangan-keterangan tentang Islam itu kepada mereka. Maka mereka setelah mereka mendapatkan penjelasan itu, mereka taat, mereka tunduk. Seperti misalnya aqimus sholat, tegakkan sholat. Sholat namanya orang muslim tuh. Ada nggak udzur bagi orang yang nggak sholat? Ada nggak? Selama seseorang itu bernafas dan ada kesadaran pada dirinya, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat. Kecuali kesadaran itu sudah hilang dengan kematian, baru dia disolatkan. Baru dia disolatkan. Makanya para ulama, ya, bila ada seseorang yang sedang dioperasi berhari-hari, dia dalam koma misalnya, selama dia misalnya dalam keadaan koma itu, tapi kalau koma nggak mengetahui sekeliling, ya, anggaplah misalnya dia berada pada suatu keadaan yang dia betul-betul sadar, tapi mungkin badannya nggak bergerak, mungkin karena seluruh penyakit yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu kan, membuat badannya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi dia masih memiliki kesadaran, dia mungkin tidak bisa berbicara, ya, tapi dia bisa berkomunikasi dengan kedipan mata misalnya. Kemudian atau misalnya dia tidak bisa tidak bisa berbicara tapi bisa mendengar, ya, dan memberikan isyarat-isyarat untuk kemudian dia ingin diberikan gambar tentang sholat, maka dia tetap wajib sholat. Hatta kalau kemudian dia pun tidak tahu sama sekali tentang apapun yang ada sekelilingnya, tapi dia memiliki kesadaran, maka dia tetap diwajibkan sholat berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian, tidak gugur, ya, kewajiban sholatnya. Maka kita ini sebagai seorang muslim, ya, sholat karena Allah perintahkan sholat. Tunduk kita, bila kita Islam itu tunduklah sama Allah dan Rasulnya, ya. Kalau perempuan gitu kan, ya, untuk kemudian disuruh untuk pakai jilbab, ya pakai jilbab. Karena kalau nggak pakai jilbab, panasnya api neraka itu tidak akan bisa tertahankan oleh kulit-kulit yang terbuka auratnya ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah Muslim bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'um siyatun ka'asnabil bakar. Ka'asnabil bakar. Yadribu biha an-nas. ونساء كاسيات عارية مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة
wala yajidna riha fa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ada dua golongan manusia kata Rasulullah SAW. Yang dua golongan manusia ini merupakan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, seseorang yang memiliki cambuk-cambuk dari ekor-ekor sapi, yang dengan itu kemudian dia memukulkan kepada manusia, yang ini dikinayakan kepada seorang pemimpin yang zalim. Yang kedua, seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi mengartikan bahwa berpakaian tapi telanjang dalam syarah Sahih Muslimnya yaitu menutup sebagian dan membuka sebagian. Ya, misalnya dia menutup lututnya, betisnya tidak ditutup, begitu kan? Betisnya ditutup, mata kakinya nggak ditutup, gitu kan? Keleknya ditutup, sikunya nggak ditutup, lehernya terbuka. Nah, itu termasuk jenis wanita yang berpakaian tapi telanjang yang diancam oleh neraka, diancam menjadi penghuni neraka. Bahkan Rasul menambahkan dengan penambahan yang ini. Yang mana ya mereka berjalan berlenggak-lenggok. Agak mirip siapa ini mereka ini? Itu apa? Para wanita-wanita, mungkin wanita-wanita model barangkali kan? Miss apa namanya? Miss apa namanya? Misunderstanding woman. Gak pas kok Miss Universe tuh. Kita mau misunderstanding women in the world, gitu kan? Wanita yang belum paham sedunia, begitu. Ya kan? Misunderstanding woman in the world. Wanita yang belum paham di seluruh dunia. Ya seperti itu keadaannya. Ya. Yang kepala mereka memiliki punuk-punuknya seperti punuk-punuk onta. Yang mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga. Mencium bau surganya pun tidak. Padahal harumnya surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi jarak yang sangat jauh sudah tercium harumnya surga itu. Tapi wanita yang seperti ini Allah haramkan untuk menciumnya, apalagi memasuki surga. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi demikianlah keadaan wanita-wanita muslimah pada hari ini. Betapa rendahnya mereka ya terhadap Islamnya mereka. Dan betapa minimnya kecemburuan para orang tuanya, kecemburuan para suaminya, kecemburuan saudara-saudara lakinya. Berapa banyak orang tua, na'udzubillah, tidak saja dia membiarkan anaknya untuk kemudian menampakkan auratnya, bahkan sengaja anaknya ditampilkan untuk agar orang-orang memujinya bahwa anak saya itu anak yang sangat cantik, kulitnya putih bersih mulus, wajahnya menyenangkan setiap orang, gitu kan? Seperti itu. Dia ditampil-tampilkan, disengajakan, begitu kan? Nah, ini merupakan apa? Hilangnya kecemburuan dari mereka. Berapa banyak para suami pun demikian. Ya, para suami. Bahkan na'udzubillah, ya, bahkan ada seorang suami bahkan menjual istrinya di tempat pelacuran. Diantar, ditunggu 3 jam, dijemput lagi, pulang ke rumah. Menikmati harta haram bersama-sama. Sampai seperti itulah keadaan kita pada hari ini, ya. Para wanita kekurang dalamnya ilmu mereka tentang agama, tercabut rasa malu, maka lahirlah bentuk penampilan dan pergaulan yang jauh dari syariat Islam. Demikian juga para laki-laki, para suami, para orang tua, para saudara, ya, itu minimnya mereka dengan agama, kecemburuan mereka menjadi hilang tatkala anak-anak wanita mereka, istri-istri mereka, wanita-wanita mereka yang memiliki kerabat dekat dengan mereka itu melakukan perbuatan maksiat, tapi tidak mereka pedulikan sama sekali. Yang ketiga, komposisi dari Islam selain pertama itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Yang kedua yaitu tunduk
tunduk taat kepadanya dari aturan-aturan Islam. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri kepada kesyirikan dan musyrikinnya, orangnya. Ini merupakan pondasi yang sangat besar dalam agama kita. Sehingga tak berbicara tauhid, tak mengingatkan kesyirikan, maka seseorang telah mencabut pondasi Islam. Bila Islam itu adalah akhlak dan adab saja, maka kita mengatakan hampir semua agama membicarakan adab dan akhlak. Betul tidak? Tidak boleh harus jujur, ya amanah, menghormati orang lain, menghargai orang lain, memberikan hak mereka. Semua agama berbicara tentang hal itu. Betul nggak? Betul apa? Betul. Betul. 3 kali itu. Betul kan? Iya. Semua agama berbicara tentang akhlak. Maka kita mengatakan, kalau seandainya Islam adalah akhlak saja, bukan berarti Islam tidak menekankan akhlak. Sangat besar pembicaraan Islam tentang masalah akhlak dan sangat dalam, sangat rinci. Kalau seandainya Islam adalah hanya bicara tentang akhlak, mestinya Nabi Muhammad itu nggak punya musuh mulai dakwah, betul kan? Karena akhlak baik dicintai. Nabi mendapatkan gelar tertinggi di masa mudanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Semua orang Arab senang gak dengan beliau? Senang. Kenapa? Karena orangnya amanah. Semua orang suka. Tapi mengapa kemudian ketika Nabi resmi menjadi seorang Nabi dan Rasul, menyampaikan tentang Islam, beliau kemudian bermunculan orang-orang yang tidak menyukai, bahkan memusuhi beliau. Bahkan itu dari paman beliau sendiri, Abu Lahab, yang pertama kali memproklamirkan permusuhannya kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah turunkan surat Al-Lahab pertama kali. Apa? Kenapa itu bereaksi? Jawabannya karena Rasulullah SAW mendakwakan sebuah pondasi yang sangat besar, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Menancapkan secara dalam kepada setiap manusia untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan membuang dan membongkar serta menggugurkan berbagai macam pintu-pintu yang mengurangi tauhid, menggugurkan tauhid yang kita sebut dengan nama kesyirikan. Inilah hakikatnya. Maka ketika Rasulullah tampil, Rasulullah menjelaskan tentang kebobrokan, kekeliruan, kesalahan orang-orang yang menyembah berhala dari kalangan musyrikin Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah tampil mendakwakan Islam, Rasul menjelaskan penyimpangan kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka telah berlebihan terhadap nabi-nabi mereka. Dan semua orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah secara utuh dalam koridor tauhid tadi. Maka Islam mengajarkan untuk apa? Tauhid dan berlepas diri kepada kesyirikan. Dan itu menjadi agama sampai akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 102 tentang karakter sejati pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, satu-satunya jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah saja. Ala basiratin, di atas ilmu, di atas hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini menunjukkan bahwa karakter sejati pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang senantiasa berdakwah di atas ilmu, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan itu akan ada sampai akhir zaman.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahiri al-haq mansurin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta an taqum as-sa'ah." Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka selalu tegak di atas kebenaran. Mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat mudaratkan dan menghinakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, tidak dapat memudaratkan mereka sampai datang hari kiamat. Maka dari sini kita lihat ketika Allah menyebutkan orang aku dan orang mengikutiku berdakwah di atas tauhid, dan kemudian Rasul menyebutkan bahwa akan senantiasa ada satu golongan umatku yang tetap tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Taulah kita siapakah mereka yang senantiasa ada hari kiamat, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan tauhid di muka bumi ini sampai hari kiamat. Akan selalu ada di setiap zaman. Barangkali di tempatnya mungkin berbeda-beda. Ada yang pesat, ada tempat yang kosong gitu kan. Tapi secara zaman tidak pernah kosong dari dakwah untuk melestarikan dakwah Rasulullah SAW dari tauhid ini. Ini mana yang pertama, sudut pandang tentang pengertian Islam. Sudut pandang yang kedua tentang pengertian Islam, yaitu Islam ketika didampingkan lafadznya dengan lafadz iman. Maka kan pada hari ini sering kita ada dengar orang berkata, apa sih beda Islam dan iman, begitu kan? Apa sih beda Islam dan iman? Kita mengatakan bahwasanya kalau lafadz Islam dan iman itu menyendiri datangnya, baik dalam sebuah ayat ataupun dalam sebuah hadis, itu diartikan seluruh apapun dari agama kita. Baik berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan perkataan atau perbuatan. Maka bila itu merupakan bagian dari agama kita, maka itu adalah Islam, itu adalah iman. Namun bila lafadz iman, Islam dan iman bersatu, bertemu di dalam satu ayat, di dalam satu hadis, baru kemudian terjadi pembedaan. Apa dalil pembedaan itu? Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan perkataan orang-orang Arab Badui. Mereka ini baru masuk Islam. Ya. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, amanna, kami ini sudah iman. Kami ini sudah iman. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian jangan mengucapkan kalian sudah iman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Beda tidak di sini iman sama Islam? Beda. Siapa yang membedakannya? Allah. Siapa yang membedakannya? Allah. Orang Arab ini mengatakan kami sudah beriman. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Jangan katakan iman, tapi katakanlah sudah Islam. Mengapa? Karena iman itu belum meresap di dalam dada-dada kalian. Dari sini, dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala, berarti Islam itu dengan iman ketika bertemu, Islam baru merupakan gambaran-gambaran lahir yang ditampilkan dari ucapan dan perbuatan, tapi bisa jadi itu bukan bersumber dari apa yang tersimpan di dalam dada-dada mereka. Sehingga dari pengertian ini bahwa iman itu lebih dalam karena berkaitan dengan hati. Sedangkan Islam itu baru berbicara tentang amalan-amalan luar atau amalan-amalan badan atau fisik. Sehingga seorang yang Islam belum tentu iman, sedangkan orang yang iman pasti Islam. Itu dalam pengertian ketika Islam dan iman itu disatukan dalam ayat maupun hadis. Ini juga merupakan pelevelan kualitas seorang yang masuk dalam agama Islam.
Ada seseorang ketika bulan Ramadan batur puasa, dia puasa gitu. Dia rela berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemes-lemes, bercapek-capek. Ada lagi yang kedua juga sama. Dia berpuasa bukan karena melihat masyarakat di sekitarnya berpuasa, tapi karena dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Kemudian tak dalam dirinya, saya ini kan iman sama Allah, maka saya wajib dong puasa. Maka yang mendorongnya untuk berpuasa ya, adalah apa? Karena keimanannya kepada Allah. Sementara orang yang pertama yang mendorongnya berpuasa karena apa? Karena masyarakatnya yang mengkondisikannya. Beda atau tidak? Beda. Sebagaimana sholat. Ada orang yang Jumatan, sholat Jumat. Mengapa Jumatan? Karena seluruh orang Pasar Baru pada ke masjid. Mana orang sorangan di toko? Apa kata orang? Apa? Jadi yang mengkondisikannya untuk sholat Jumat karena apa? Karena lingkungan. Tapi berbeda ketika orang yang berangkat dari sholat Jumat kemudian karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiyatis salatu," jika disuruh sholat, jika disuruh sholat, ya. Jika disuruh sholat, maka sholat Jumat, ya, idza nudiyati itu idza qudiyati sholat ya. Ketika mereka diseru untuk sholat Jumat, maka mereka segera berangkat untuk sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat selesai, baru mereka kemudian idza qudiyati sholat fantashiru. Ketika selesai sholat, baru kemudian mereka bertebaran kembali di muka bumi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Nah, ketika mereka mendengarkan hal itu, ayat tadi, tahulah mereka bahwa di sholat Jumat ini karena Allah yang manggil kita, kata mereka. Jadi riyalis Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', kan begitu kan, Allah menyebutkan khusus itu. Jika disuruh kepada sholat Jumat, ya, maka bersegeralah kalian untuk sholat dan tinggalkanlah baik jual beli pas ini untuk pedagang pasar baru. Ya kan? Pas itu. Jadi itu sangat pas ya. Nah di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-14 ini, ya, Al-Hujurat di ayat yang ke-14 tadi memisahkan lafaz Islam dan iman. Disitulah kita lihat juga bahwa levelitas seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang baru level Islam, baru kulit begitu, ikut-ikutan kalau bahasa kita. Ada yang levelnya sudah level kesadaran imannya yang lahir dari dadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebuah agama yang menjadi agama semua para rasul alaihi wassalatu wassalam. Islam dia adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka bila ada orang yang bertanya, itu waktu Nabi Isa berdakwah itu dakwain agama apa sih? Agama Nasrani kah? Bukan. Nabi Isa berdakwah mendakwahkan agama tauhid yang ini kita sebut dengan nama Islam. Demikian pula bila ada yang bertanya, Nabi Musa waktu berdakwahnya dengan agama apa? Dakwah tauhid. Itulah Islam. Karena Islam itu adalah hakikatnya berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah hakikat Islam. Maka semua para nabi dan rasul ya membawa agama Islam. Mengapa demikian? Karena yang mengutus
Yang mengutus mereka tadi, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Yang mengutusnya Allah yang satu atau banyak? Jawabannya Allah yang satu. Tapi mari kita lihat. Allah menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya ada di sisi Allah adalah apa? Islam. Maka ketika Allah menyatakan agama yang ada di sisinya hanyalah Islam, otomatis setiap nabi dan rasul yang Allah utus membawa agama apa? Islam dong. Jelas itu. Kita nggak usah ragu mengatakan bahwa semua para nabi dan rasul mendakwakan agama Islam. Karena agama yang hanya ada di sisi Allah adalah Islam. Sehingga semua para nabi dan rasul yang Allah utus nggak mungkin dong membawa agama yang berbeda dari sisi Allah. Kan nggak mungkin kan? Pasti membawanya adalah Islam. Hanya saja ya tata cara mereka dalam melaksanakan Islamnya berbeda syariatnya dari satu nabi dan nabi yang lain. Ya. Dan terkhusus bagi Islam yang dibawa oleh Rasul yang terakhir, ini menjadi barometer, menjadi parameter, menjadi tolak ukur apakah seseorang itu diakui keislamannya atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani di masa Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa, maka mereka muslimin di zaman itu. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, maka mereka muslimin di zaman itu. Tapi tatkala datang seorang nabi yang terakhir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid kepada mereka, lalu kemudian mereka mengingkari, menolak agama tersebut yang datang oleh Nabi Muhammad SAW, maka falaisu bimuslimin, maka tak lagi mereka menjadi muslim, berubah menjadi apa namanya? Kafirun, kuffar. Walaupun mereka mengklaim bahwa kami beribadah kepada Allah. Mungkin namanya Allah barangkali secara lafaz. Iya kan? Tapi klaim-klaim mereka itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun summa yamut walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak mengimani apa-apa yang aku dibawa dengannya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Islam kan? Dia meninggal dalam keadaan tidak mengimani apa-apa yang aku dibawa dengannya, kecuali dia pasti matinya sebagai penghuni neraka. Maka kita nggak usah ragu mengatakan siapapun yang tidak muslim pasti neraka. Ya, pinerakaun. Pasti, jangan ragu. Kenapa? Karena yang mengatakan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul yang menyampaikan itu berarti datangnya dari mana berita itu? Dari Allah. Maka bila kita jujur beriman kepada Allah, benarkan semua apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW, lalu kita sampaikan kepada manusia. Inilah keyakinan kita. Siapapun agama yang tidak mengambil Islam sebagai agamanya, yang tidak beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka antum kafirun wa antum min ahlin nar, dan antum menjadi penghuni neraka. Di sini kita lihat bahwa Islam tidak mengenal namanya apa? Pluralisme agama. Nggak ada dalam Islam. Atau dengan nama Islam liberal, atau apa keyakinan lintas agama, nggak ada
Dalam Islam yang seperti itu. Maka barang siapa yang meyakini semua agama benar yang berbeda tata caranya, maka kita mengatakan Anda kafir. Walaupun Anda sholat. Walaupun Anda haji. Walaupun Anda saum. Tapi ketika Anda berkeyakinan bahwa semua agama benar, maka Anda kafir. Apa? Anda kafir kepada berita di Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Allah sebutkan pula dalam surah Al-Imran di ayat yang ke-85-nya. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima agama tersebut dan dia di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Itu kata Allah itu. Ali Imran 85. Tapi mirip dengan Ali Imran ayat 19-nya. Inna dina indallahi al-Islam. Kokohkan keyakinan kita bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Dan itu dibawa oleh Muhammad SAW sebagai barometer pada orang-orang muslim di zaman-zaman nabi-nabi sebelum Islam datang. Sehingga orang-orang yang terus dari kalangan Nasrani, kalau bahasa kita ya punya nama Kris gitu ya, yang terus bertahan dengan agama mereka. Ya, bertahan dengan agama mereka, maka mereka dimasukkan sebagai orang-orang yang sesat. Waladhdallin, kita berlindung kepada Allah dengan dalam salat-salat kita. Ya, mereka banyak beramal, tapi beramal mereka tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka menolak keterangan-keterangan, berita-berita, bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum Yahudi adalah mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sebagai konsekuensi dia adalah agama yang benar dan dia adalah agama yang terakhir sampai hari akhir, maka Islam memberikan jaminan bahwa dia akan selalu cocok, selalu tepat, selalu memberikan manfaat untuk di setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Maka oleh karena itu, siapapun yang berpegang teguh kepada Islam, dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, di tempat manapun, ya, di lembaga apapun, di umat manapun, di bangsa apapun, bila Islam itu mereka pegang kuat, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Andai Islam itu, ya, bila orang-orang yang ada bergelut di bidang bisnis, ya, mereka mau mempelajari Islam dan menerapkan bisnis mereka menerapkan Islam itu dalam bisnis mereka, maka mereka akan mendapatkan berkah yang banyak dari bisnis yang mereka lakukan. Ya, mereka akan terjauh dari hukum riba, jeratan-jeratan riba. Dan akan jauh dari pendoliman ya kepada manusia. Bila wanita-wanita di dunia ini mau menerapkan hukum Islam dengan mereka berjilbab, menutup aurat-aurat mereka, maka kita akan rasakan ya namanya penyimpangan seksual, ya, namanya pelecehan seksual. Ya, dan pemandangan-pemandangan yang buruk yang memberikan kerusakan-kerusakan ya pada masyarakat, lahirnya dekadensi moral dan seterusnya, maka itu insya Allah akan, mungkin kalaupun kita mengatakan tidak hilang, dia akan sangat jauh berkurang bila wanita-wanita itu mau menutup aurat-aurat mereka. Para suami pun akan tenang. Kenapa? Karena istrinya hanyalah miliknya seorang. Iya kan? Beda dengan ketika seorang suami yang hilang kecemburuannya membiarkan aurat istrinya terbuka, maka kulit istrinya dinikmati oleh banyak orang. Bila melihatnya 1000 orang, maka 1000 orang yang menikmati kulit istrinya. Dengan memandang mereka, mana kecemburuan mereka. Dan laki-laki yang memandang itu, ya, bisa terfitnah dengan apa yang mereka lihat.
Mungkin yang menjadi korbannya bukan istri Anda, tapi yang jadi korbannya para wanita-wanita yang lain. Atau mungkin dirinya sendiri akan melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan hal itu. Nah, lihatlah bagaimana kemaslahatan Islam memberikan. Ya luar biasa, luar biasa. Saya waktu di beberapa tempat saya menjelaskan tentang ini syariat Islam ini luar biasa. Bila diterapkan di tempat manapun dia akan sukses. Contoh, bila Islam ditegakkan di sebuah perumahan yang elit, real estate, ya, estate itu kayak negara ya, real itu nyata, jadi negara yang nyata barangkali ya, real estate. Sebuah perumahan yang sangat mewah, eksklusif, di situ hidup eksekutif, ya, sehingga nggak banyak yang ngintip, karena tertutup oleh ya dinding-dinding yang tinggi dan seterusnya. Rumah yang tinggi, ya, keamanan yang ketat. Orang kadang-kadang sulit bersosialisasi. Keluar dari rumah apalagi dengan kaca ditutup. Yang kenal itu hanya satpam sama satpam, security sama security aja yang kenal. Security itu kenal dan security. Kenapa? Karena security yang ketemu kan. Tapi para pemilik rumahnya tidak kenal dengan tetangganya sehingga tetangganya meninggal pun gak ada yang tahu, bisa jadi. Tapi bila kemudian syariat Islam ditegakkan, mereka akan menjadi tetangga-tetangga yang saling kenal satu dengan, walaupun rumah mereka gedung. Mengapa? Karena syariat Islam ada namanya media sosialisasi dengan apa? Sholat berjamaah di masjid. Coba kalau komplek yang megah, punya masjid, diterapkan syariat Islam, sholat berjamaah di masjid, para laki-lakinya. Masa sih 5 kali atau minimal subuh ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, dilaksanakan berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, gak akan kenal. Kenapa? Karena di masjid semua itu dicabut. Dia pejabat, gak lagi pejabat, karena datang ke masjid pakaiannya sebagai seorang muslim kan. Pakai baju koko, ya, baju takwa, jangan baju koko. Pakai baju takwa, pakai baju sholat, begitu kan. Semuanya sama. Tidak mengenal apakah dia pejabat. Tidak dikenal apakah dia orang yang ini segala macam. Semuanya sama. Karena mereka begitu datang ke masjid sudah membawa hati ingin tunduk kepada Allah. Betul kan? Pada saat itu hati mereka sama. Mereka sejajar. Berdiri bersejajar gitu kan. Seperti itu. Ketemu mereka salam gitu kan. Coba. Kalau itu diterapkan tiap hari bertemu minimal subuh karena belum berangkat kerja, maghrib karena udah pulang kerja, isya karena udah pulang kerja, dilaksanakan berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, masa nggak akan kenal? Tapi mengapa sekarang? Artinya Islam tidak mengharamkan orang itu untuk memiliki harta yang banyak, harta yang cukup selama dia infak, zakat dan seterusnya. Tidak diharamkan untuk memiliki rumah yang bagus, rumah tinggi, kendaraan tidak. Tapi bila Islam diterapkan, mereka akan menjadi sebuah masyarakat yang kokoh. Masyarakat yang saling mengenal. Bayangkan, bila tetangga itu orang-orang yang barangkali memiliki harta yang banyak karena eksekutif semua yang tinggal di situ, mereka berjamaah, sholat tidak tinggal, mereka saling berkenalan, mudah bagi mereka untuk apa? Ketika muncul misalnya di Dayeuh Kolot, banjir, mereka akan mudah mengatakan, para jamaah sekalian, saudara kita di Dayeuh Kolot sedang kebanjiran. Kebanjiran air, sementara kita kebanjiran uang. Mari kita alirkan banjir kita ke sana, kan nyaman itu. Maka datangnya dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin satu perumahan itu udah cukup untuk mengcover orang-orang daya kalau tidak perlu ada pengumuman dari pemerintah, betul kan? Lihat, efek dari apa? Dari tegakkannya syariat Islam berawal dari sholat berjamaah muncul kemaslahatan yang lebih besar daripada itu. Ya. Tapi karena kaum muslimin sudah banyak meninggalkan Islamnya, akhirnya mereka menjadi masyarakat yang kesannya semuanya serba sendiri. Semua serba cuek, hidup dan mati sendiri barangkali begitu ya. Gak ada yang ngurus. Bahkan saya pernah mendengar keluhan ada seorang jamaah kita, dia tinggal di sebuah perumahan yang sangat elit. Jadi rumah itu perumahan yang elit, yang menikmatinya pembantu kebanyakan. Karena pemilik rumahnya itu keluar kota, kerja nanti seminggu sekali atau itu baru pulang gitu. Itu pernah dia menyadari sendiri ketika sholat, ketika ada yang meninggal, itu nyolatinya orang kampung di luar perumahan. Gak ada yang nyolatin. Kenapa?
Karena nggak ada orang memang. Rumahnya mewah, megah-megah di situ. Ya, kok namanya masuk perumahan tersebut lihat mobil tuh biasa. Yang aneh itu kalau lihat yang jalan kaki. Aneh. Kok pakai mobil biasa? Ya, seperti itu. Dia akhirnya berpikir, aduh, pengen pindah. Dia bayangin kalau saya mati siapa yang nyolatin saya gitu katanya. Jangan mati nggak ada yang nyolatin. Sedih gitu. Tapi bila syarat Islam tegak, maka di mana perumahan Anda insya Allah. Ya, adanya masjid, maka orang itu akan punya masjid. Mereka akan berjamaah di masjid. Mereka akan saling kenal, dekat, dan disitulah kemudian muncul namanya ukhuwah Islamiyah, saling merasa satu, gitu kan? Islam tidak mengharamkan kaya, sebagaimana Islam tidak menghinakan kemiskinan. Miskin dan kaya tidak menjadi pembeda mulia dan tidaknya seorang si Allah Subhanahu wa taala. Justru ketakwaan mereka akan menjadikan keadaan miskin dan kaya menjadi sebuah ikatan masyarakat yang saling kokoh. Anda bisa bayangkan apa yang keluar dari lisan orang-orang miskin ketika mereka mendapat bantuan dari orang kaya dengan zakat, infak, sedekah. Mereka berkata, jazakallah khair Pak, gitu kan. Apalagi gue pakai PC haji gitu. Makasih Pak Haji, semoga Allah. Itu doa. Rasulullah SAW menyebut wa antum tunsaruna bidu'afaikum. Maka Rasulullah SAW, kalian itu akan ditolong dengan orang-orang yang lemah dari kalian, orang miskin kalian. Kalian akan ditolong dengan hal itu. Ya, dia miskin tapi dia orang yang saleh. Doa-doa mereka itu sangat berharga buat kita bila kita memiliki harta. Doa-doa mereka menjadikan harta kita berkah, menjadikan kita aman, dan kita tidak pernah risih dengan harta-harta kita yang sangat banyak, karena kita semua gunakan itu untuk membantu saudara kita. Sekarang mari kita lihat keadaan orang yang rajin bersedekah pada orang miskin. Ketika dia memberi, ya, kemudian orang miskin menerima dengan senyum untuk ucap terima kasih, dia bahagia enggak? Bahagia. Setiap orang yang berbagi dan menyaksikan senyuman orang yang menerima dan doa mereka, maka orang yang memberi itu pun juga merasakan kebahagiaan. Pasti itu. Pasti. Makanya kita lihat salah satu nasihat para ulama seperti diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufida Lil-Hayati Sa'idah. Beberapa sarana untuk mendatangkan kebahagiaan hidup adalah apa? Engkau membantu meringankan kebutuhan orang yang membutuhkan. Itu akan membuat engkau bahagia. Makin banyak orang yang kita bantu, maka kebahagiaan akan semakin banyak kita rasakan. Baik kita merasakan langsung karena kita melihat mereka bahagia, ataupun melalui doa-doa mereka kepada kita. Kita akan merasakan kebahagiaan itu. Dan insya Allah akan bersambung sampai kebahagiaan kita di akhirat nanti berupa surga. Amin. Itu lihatlah ketika Islam itu diterapkan di semua tempat, waktu, Masya Allah. Luar biasa. Ya, orang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Tapi harus kita ingat bahwa Islam itu tidak tunduk terhadap, bukanlah sebaliknya bahwa Islam itu tunduk kepada tempat, waktu, dan zaman. Dengan mereka memberikan sebuah syubhat mengatakan Islam itu kan fleksibel, universal. Betul. Fleksibel, betul universal, tapi itu tidak berarti bahwa Islam itu dicocok-cocokkan dengan tempat, zaman, dan umat. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa antum ini Islam itu harus dibedakan mana kontekstual, mana tekstual. Kalau cadar itu pas diterapkan di Arab. Kalau di Indonesia ini nggak pas, karena Indonesia ini bukan budayanya, bukan cadar. Antum kalau gitu, kalau antum terapkan Islam di suku Asmat, antum harus pakai koteka dong kalau gitu. Kalau memang harus menyesuaikan dengan tempat, berarti antum harus, ketika antum Islamnya di negeri Asmat, maka antum harus pakai koteka. Mau nggak, Cing? Atau pakai koteka di Asmat sana? Kalau memang Islam harus, bukan begitu maksudnya Islam itu fleksibel dan universal. Maksudnya bila Islam itu diterapkan di setiap tempat, setiap waktu, setiap zaman, maka kemaslahatan itu akan dirasakan oleh mereka. Itu maksud universalitas dan fleksibilitas. Ya. Bahkan kita lihat berapa banyak
budaya-budaya yang itu sama sekali tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan atau bertentangan dengan perkara yang Allah wajibkan, maka Islam memberikan dukungan secara utuh, 100% didukung oleh Islam. Karena dalam agama kita mengajarkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka bila berkenaan dengan kehidupan berperilaku kita dan berkaitan dengan budaya-budaya yang masih dilakukan oleh kita yang sama sekali tidak ada dalil pengharamannya secara Islam, maka faddalu, silakan antum lakukan, kerjakan, gak ada masalah. Jadi kalau misal ditanya bagaimana hukumnya makan di atas alas daun, di zaman Nabi nggak ada daun pisang, di Saudi nggak tumbuh pisang misalnya, boleh nggak kita makan nasi di atas alasnya alas daun? Ya boleh, ya boleh. Karena apa? Karena tidak ada pengharaman. Tidak ada pengharaman hal itu. Hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada halalan. Nah, kita lihat di sini bahwa wanita di dalam Islam diwajibkan memakai jilbab. Tidak ada pengkhususannya di Saudi saja. Maka bila setiap muslimah, setiap wanita memakai jilbab menutup aurat-aurat mereka, misalnya di Indonesia, termasuk di Asmat sendiri atau di Afrika atau di Bandung, bila wanita-wanita menutup aurat-aurat mereka, maka mereka akan merasakan kemaslahatan diri mereka sebagai seorang wanita yang penuh dengan kemuliaan, dihargai dan dihormati. Bila berjalan dua orang wanita, yang satu setengah buligir, yang satu menutup aurat, kira-kira mana yang disegani oleh laki-laki? Yang nutup aurat. Kalau yang setengah telanjang itu, maka laki-laki ya goda lah kalau yang laki-lakinya iseng. Ya kan? Maka Anda lah wahai para wanita yang menghinakan diri Anda. Adapun Islam berusaha datang untuk memuliakan Anda, tapi Anda lebih memilih penghinaan dari laki-laki kepada diri Anda. Anda mulia dengan Anda berkeluarga, memiliki suami. Mengapa Anda memilih untuk menjadi pelayan-pelayan birahi manusia laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Yang dengan itu lahirlah anak-anak yang tidak mengetahui siapa bapaknya. Lahirlah hubung-hubungan bebas yang melahirkan penyakit-penyakit yang tak bisa dibatasi kecuali hanya Allah yang tahu. Kan seperti itu. Lihat keburukan yang terjadi ketika itu mereka tinggalkan, wanita menanggalkan jilbab mereka membuka aurat-aurat mereka, terasakan mudaratnya dimanapun berada. Mungkin kita ini berpikir, kita ini kalau laki-laki di Indonesia nafsu itu kalau lihat laki-laki perempuan wanita Indonesia, kayaknya mau lihat wanita Afrika yang barangkali hitam gak tertarik deh. Betul? Betulkah begitu? Kalau misalnya hidup di Afrika pun sekalian, walaupun kita ini orang Cina putih, hidup di Afrika, melihat wanita seksi Afrika tetap saja tertarik. Karena namanya hawa nafsu itu nggak pernah memilih. Namanya hawa nafsu nggak pernah memilih warna kulit. Nggak pernah memilih warna kulit. Nggak dikira misalnya begini, kalau kita di Indonesia kulitnya putih-putih, kalau kita ke Afrika nafsu hilang deh kalau ke Afrika. Enggak. Maka ketika syariat Islam diterapkan untuk menutup aurat, itu artinya Allah tahu tentang manusia itu punya sesuatu yang harus mereka jaga. Kalau mereka dibiarkan itu, maka mereka akan merasakan kerusakan untuk diri mereka, perilaku mereka, anak dan keturunan mereka, dan kehidupan mereka secara total. Allah turunkan itu untuk kemaslahatan buat mereka. Inilah agama kita. Agama yang datang dengan penuh membawa kebaikan bagi manusia. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang kepada manusia. Secara Islam bila diterapkan, maka seseorang akan meningkat kasih sayangnya satu dengan yang lain. Jangankan kebahagiaan akhirat berupa surga, di dunia pun bila orang-orang itu sudah mau menerapkan Islam, mereka sudah merasakan kebahagiaan itu di dunia. Makanya kita kan suka doa tuh sama Allah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Solusinya satu, kalau doa itu terkabul apa? Totalitaslah kita masuk Islam, insya Allah dapat. Totalitas kita masuk Islam, pelajari bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam, kita amalkan.
ya, kita imani, ya, insya Allah Allah akan rasakan kebahagiaan itu ketika kita di dunia. Makanya para ulama ada berkata, "Malam yajid raihatal jannah fid dunya walam yajid raihatal jannah fil akhirah." Barang siapa yang belum pernah merasakan surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan merasakan surga yang ada di akhirat. Apa surga? Ya, yang ada di dunia itu berupa apa? Itminanul qulub, yaitu apa? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan senantiasa ingat kepada Allah, hati itu akan tenang. Itulah surga dunia. Selalu ingat kepada Allah, ingat bagaimana aturan-aturan Allah, maka semakin itu disempurnakan, maka semakin sempurnalah ketenangan dan kebahagiaan mereka. Dan bersambung sampai di akhirat nanti. Mari kita lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keunggulan orang-orang yang berislam secara baik, bahwa mereka akan dikokohkan kedudukan mereka di dunia. Allah janjikan itu bahkan. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna fi nabi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh di antara kalian, apa janji Allah? Bahwa Dia akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia yaitu Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Dan sungguh Dia yaitu Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka. Setelah mereka berada dalam ketakutan, kemudian Allah ubah menjadi keadaan mereka aman sentosa. Disebabkan mereka tetap beribadah kepadaku, tauhid kepadaku, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihat, orang yang bertauhid, orang yang berla ilaha illallah, orang-orang yang meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan intisari syariat Islam kita ini, Allah berjanji, ya, bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya, Allah berjanji akan menghilangkan ketakutan mereka berubah menjadi keamanan. Allah berjanji Allah akan meneguhkan agama mereka dengan tauhid mereka. Tauhid yang tegak di muka bumi ini sekarang, yang ada sekarang, kita tahu itu tegak di sebuah negara yang disebut dengan negara Arab Saudi. Maka pasti mereka lah negeri yang paling aman di seluruh dunia. Kita tidak mengatakan bahwa negeri Saudi tidak terjadi sebuah kerusakan-kerusakan, tidak. Tidak terjadinya kesan-kesan, tidak. Tapi mari kita lihat, bandingkan dengan kerusakan-kerusakan di negara-negara yang di luar Saudi. Kita nggak usah ambil jauh-jauh, contohnya di Indonesia saja. Apakah rasa aman itu bisa kita rasakan setiap waktu? Tidak. Antum berani ketika antum jualan di sini suatu tempat, kemudian antum sholat 5 waktu, ketika jualan antum tinggalin, gak ada yang jaga ke masjid, berani? Gak berani. Di negeri Saudi, semua pedagang sholat berjamaah, karena terapkan wajib sholat berjamaah oleh pemerintah Saudi, karena memang demikian syariat Islam. Semua laki-laki sholat. Semua lagi sholat, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya walaupun tetap mereka berusaha untuk nutup ya, tetapi mereka nggak rasa khawatir kemudian nanti maling masuk, insya Allah. Ya, kita bawa kendaraan, kadang-kadang kita tuh dalam kendaraan itu kita bingung gitu kan, masalah rasa aman kita, macam-macam lah. Punya anak perempuan sekarang, takutnya luar biasa itu punya anak perempuan. Ya kan rasa aman tidak kita rasakan di negeri kita ini.
Ya. Kerusakan di mana-mana, ya. Korupsi, pencurian, perkosaan, ya, penghinaan, pelecehan sudah menjadi tontonan yang biasa di negeri kita ini. Tapi itu tidak terjadi di negeri Saudi Arabia. Kalaupun ada mungkin sangat kecil, maka bila dibandingkan dengan kerusakan yang banyak, anggap kita mengatakan ada 5 kerusakan dibanding 1.000.000 kerusakan, maka 5 kerusakan sholat tidak ada. Kerusakan 1.000.000. Ada yang lain kerusakannya 5, maka saking jauhnya perbedaan itu, seolah-olah 5 itu tidak ada. Demikianlah kita mengatakan, siapapun negeri yang kemudian di situ tauhid tegak, maka keamanan itu akan semakin sempurna Allah berikan kepada mereka. Karena itu janji Allah surah An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat lastalifannahum fil ardi kama stalafan min qablihim. Ya, Allah berjanji orang yang beriman beramal soleh, ya Allah berikan kedudukan mereka dari muka bumi ini. Allah gantikan ketakutan mereka dengan keamanan dan Allah kokohkan agama yang Allah ridho buat mereka itu tauhid ini. Berubah jadi keamanan. Yakinlah kita. Yakin kita. Ya. Kalaupun ada kerusakan sangat kecil. Inilah Islam kita. Inilah agama kita. Agama yang harus kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar. Dia adalah agama yang satu-satunya akan membimbing kita dan membawa kita kepada kebaikan, kemaslahatan. Dan kita jangan pernah ragu tentang hal itu. Bila kita pegang teguh Islam kita ini, kalau kita amalkan, maka kita akan merasakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan terrealisasilah doa kita dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Ya, saya kira mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di situ. Ya, materi kita sudah hampir 1 jam lebih dan ada waktu sekitar berapa menit ya. Barangkali kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada langsung kita tutup. Ya. 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 Ya, ini ada pertanyaan, Masya Allah. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam sebuah riwayat Ahmad dan Tirmidzi bahwa al-maghdub al-yahud wad-dallun an-nasara, bahwa orang-orang dimurkai itu adalah kaum Yahudi. Ya, dan orang-orang yang sesatkan itu adalah kaum Nasrani. Itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama ya melihat bahwa banyaknya keadaan-keadaan kaum Yahudi, keadaan kaum Nasrani yang sangat menonjol. Bukan berarti bahwa kalau orang Nasrani itu tidak dimurkai sebagaimana orang Yahudi itu tidak sesat. Dua-duanya sangat sesat. Tapi ada karakter-karakter yang menonjol di antara mereka itu. Bahkan Allah sebutkan ciri-cirinya bahwa misalnya Yahudi itu karakter yang menonjol mereka adalah mereka mengetahui kebenaran yang ada pada mereka tapi mereka tidak mau menerima dan mengamalkannya. Ya. Mereka sembunyikan kebenaran itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'lamuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Dan orang-orang ya alladzi orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka itu kaum Yahudi, ya'rifunahu mereka mengetahui keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahuinya seperti mereka mengetahui anak-anak mereka, dan sebagian segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya.
Mereka tidak amalkan. Itu kaum Yahudi. Sedangkan kaum Nasrani, ya demikian keadaan mereka. Mereka banyak melakukan amalan-amalan ketaatan. Mengatasnamakan agama mereka. Mengatasnamakan taqarrub ilallah. Tapi hakikatnya apa yang mereka lakukan itu tidak datang bimbingannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah itu juga berlaku al-maghdubi alaihim waladhdallin, berlaku kepada orang muslim yang berilmu dan tidak beramal, atau orang beramal atau tidak berilmu? Jawabannya ya. Iya. Siapapun dari kaum muslimin yang kemudian mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak beramal, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kemurkaan Allah kepada mereka kadarnya berbeda-beda, dan tentu ini tidak berarti ya hukumnya sama kekafirannya kepada kaum Yahudi, tergantung jenis apa amalan yang dia lakukan. Kalau amalan yang dia lakukan, ya dia meninggalkan amalnya dari ilmu yang dia ketahui, betul-betul amalan yang menggugurkan keislamannya, ya dia gugur kafir. Demikian pula sebaliknya orang-orang yang beramal, ya orang-orang yang beramal tanpa ilmu dari kaum muslimin, kemudian apa yang diamalkan bagian dari penggugur keislaman mereka, ya dia kafir. Seperti ya orang-orang kafir lainnya. Seperti apa? Seperti orang Islam yang melakukan kesyirikan besar, maka hakikatnya dia kafir. Meninggalnya dalam keadaan kafir, walaupun dia sholat, walaupun dia saum, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi ternyata ada amalan kesyirikan yang itu adalah amalan syiriknya yang mengeluarkannya dari Islam, adalah kesyirikan besar, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia tergolong dalam orang-orang yang gugur keislamannya. Amalan-amalan yang lainnya tidak bermanfaat ketika dia melakukan kesyirikan. Karena demikianlah kata Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus, gugur seluruh amalanmu, gugur. Kalau engkau berbuat syirik, gugur seluruh amalanmu. Ya, pahala sholat gugur dengan kesyirikan, pahala puasa gugur dengan kesyirikan, pahala zakat gugur dengan kesyirikan, pahala haji gugur dengan kesyirikan. Maka itulah pantas kemudian semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan bahwa umatnya ini bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, karena ini menjadi penampung dari amalan-amalan mereka yang lain sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita belajar tentang tauhid dan tentang bahaya kesyirikan. Tidak boleh kita hanya memahami Islam itu hanya satu bagian saja. Kita belajar tentang bisnisnya saja, kita belajar tentang akhlaknya saja, kita belajar tentang sholatnya saja, tanpa kita belajar tentang tauhid yang merupakan dasar dan isi dakwah seluruh nabi dan rasulnya Allah utus. Enggak boleh. Ya. Ya boleh kita tinggalkan dan enggak boleh kita ya jauhi dari pelajar kita untuk belajar tentang tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Demikianlah yang dikatakan oleh diantaranya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan surah Al-Fatihah itu, ya, bahwa al-maghdubi alaihim alladzina araful haqqa wala ya'maluna bihi kal yahud wan nahwihim. Orang-orang yang Allah murkai itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya, seperti orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Semisal dalam apa? Dalam hal mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkan. Wa amad-dhaluna 'alaihim fa haula'il ladzina ya'maluna 'ala jahalatihim kan nasara wa nahwihim. Adapun orang-orang yang disesatkan mereka adalah kaum Nasrani, yang mana mereka itu beramal di atas kebodohan mereka seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang yang beramal tapi amalnya di atas kebodohan mereka itu seperti orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Disamakan di sisi mereka sesat, disamakan di sisi mereka dimurkai. Tentu tidak sama kadar kemurkaan Allah dan kadar kesesatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu ancaman umum berlaku juga kepada kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ada doa yang Rasul ajarkan kepada kita agar dijadikan ilmu kita bermanfaat dan amal kita diterima dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa agar Allah tambahkan kita ilmu, agar kita jauh dari orang Nasrani yang tidak berilmu. Dan kita juga minta doa kepada agar amal kita diterima, agar kita menjauh dari apa? Dari orang-orang Yahudi yang mana mereka meninggalkan amal. Yang mana mereka meninggalkan amal. Ya. Dan Rasulullah mengajarkan berlindung dari 4 perkara.
Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha, dari hati yang tidak pernah tunduk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul. Kita doa, banyak doa-doa kepada Allah, ya. Banyaklah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, ada sebuah hadis menyebutkan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah ketika salam itu hanya diberikan kepada orang dikenal. Ini hadisnya sahih, cuman saya lupa hadisnya siapa, itu hadisnya sahih. Ya, di antara tanda hari kiamat, salam itu hanya diucapkan kepada yang kenal saja. Itu termasuk tanda hari kiamat. Maka kita ini, ya, apalagi kita mengetahui dia kita sama muslim, sebarkanlah salam. Ya, afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal, gitu kan. Sebarkan salam. Nyebarkan salam itu kan doa, mendoakan kebaikan begitu ya. Itu sifat muslim. Memberikan selalu manfaat kepada orang lain dengan salamnya. Ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau kita tahu bahwa kita ini ketemunya di masjid gitu kan, ketemu walaupun nggak kenal. Ya, assalamualaikum gitu kan. Dia pasti jawab atau waalaikumsalam. Coba aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi misalnya kita nih kalau habis parkir, kita keluar parkir gitu kan, habis bayar, Pak nuhun Pak, assalamualaikum, dia pasti jawab waalaikumsalam tuh. Ya, dipraktikin ya sama tukang parkir ya. Ini kan tukang parkirnya mungkin nggak pada kenal kan, pulang parkir ucapin salam tuh tukang parkir tuh, habis bayar, assalamualaikum, insya Allah jawab waalaikumsalam dia sama kita. Apa nggak indah tuh kayak gitu? Ya, habis bayar gitu kan, ada pembeli, Bu jadi nggak nih barang? Jadi udah, ya Bu makasih ya, gitu kan, ya. Kalau kita beli ya kita pakai, ya makasih Pak udah bayar. Assalamualaikum. Dia pedagang jawab waalaikumsalam gitu. Gitu kan? Seperti itu. Ya sebarkanlah salam. Ini memang termasuk tanda hari kiamat ya. Kalau kita salam itu pada orang yang dikenal saja. Yang lebih repot enggak ngucapin salam, sama yang kenal juga enggak ngucapin salam, kan repot tuh. Ya. Kamu pada udah kenal gitu kan enggak ngucapin salam gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki karena memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Tuh, itu hak kita satu muslim yang lain yang harus kita berikan hak itu pada mereka. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu engkau ucapin salam. Apalagi salamnya sambil sedekah senyum. Masya Allah itu. Jadi kalau Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Maka kita jangan bakhil dengan senyum. Ya kita harus hindari orang-orang kok senyum tuh kalau ada maunya aja. Senyum gitu. Ada maunya, ada udang di balik mukanya. Gitu. Jangan, kita upayakan kita. Kalau kita ini susah senyum, belajar kita senyum depan kaca itu. Kan saya sering kok bahas hadis itu. Kita nih kok kira-kira memang mungkin bakat kita itu bakat yang susah senyum. Belajar untuk belajar, ubah. Nggak bisa berubah. Depan kaca gitu belajar senyum. Gitu kan. Pilih senyum kita yang paling manis gitu menurut kita. Belajar di rumah, ya sendiri gitu. Barangkali kok malu depan istri, udah ketika istri tidur senyum gitu depan kaca gitu. Belajar senyum. Ya, jangan sampai orang lihat kita sedang tersenyum sendiri, bahaya. Ya, senyum, belajar gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita belajar untuk banyak tersenyum itu ya selain itu sedekah buat kita dan sepertinya ada hubungan dengan kesehatan sepertinya. Ya, senyum itu menggambarkan kita berusaha psikologi kita untuk baik. Psikologi yang tenang akan memberikan pengaruh positif dan sangat besar kepada kesehatan fisik kita juga. Maka tersenyumlah kita kepada saudara kita, ucapkan salam kepada mereka, maka kita tidak akan pernah rugi dengan hal itu. Apa ruginya? Bahkan manfaatnya jauh-jauh lebih banyak akan kita rasakan bila kita bermanis muka dan mengucapkan salam. Tapi ingat, harus pilih-pilih. Jangan senyum sama
gadis-gadis kok laki-laki sama ibu-ibu. Wah, musibah tuh. Maksudnya laki-laki sama laki-laki lah gitu kan. Perempuan sama perempuan gitu kan, seperti itu. Ya. Ya. Saya kira ada satu lagi mungkin barangkali pertanyaan yang apa? Pertanyaan terakhir saya kira. Ya, ini dari surat ya. Tapi di luar materi, tapi nggak apa-apa lah ya. Dalam sholat berjamaah, mana yang harus didahulukan oleh makmum yang masbuk? Jika shaf di depannya sudah terisi penuh, apakah menepuk orang di depannya agar ke belakang dan menerimanya di shaf yang baru, atau sendiri di shaf yang baru? Mohon dijelaskan hukum-hukumnya. Siapa? Allahu a'lam bishawab ya. Soal menepuk pada orang di depan untuk mendapatkan shaf, ya Allah alam bisawab tentang itu. Cuman memang ada hadis Nabi SAW ini disebutkan lebih dalam sifat Nabi ya, dalam fatwa-fatwa beliau juga ya, la salata liman la shaffa lahu, tidak ada salat bagi mereka yang tidak memiliki shaf. Maka dalam fatwanya Syalbani tentang ketika ditanya tentang bila di depan sudah shafnya penuh kemudian kita sendirian di belakang sementara kita sendirian, apakah kita terkena hadis itu kita seorang sendirian? Jawaban Syalbani tidak. Ya, karena dalil yang menepuk kemudian minta orang ke belakang itu ini tidak ada satupun dalil yang sahih tentang hal itu. Kemudian kita sholatlah sendiri. Ya, karena kembali kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, seperti itu. Jadi kalau udah penuh, kecuali memang masih agak renggang-renggang gitu kan. Kita kalau misalnya sedikit agak apa namanya? Kasih dong gitu kan. Nah, gitu. Masuk. Jangan biarkan kita sholat sendiri. Kalau kita nggak masuk, ada celah yang kita bisa masuki, maka kita khawatir sholat kita nggak sah. Karena kita tidak memiliki shaf di belakang. Jadi jangan biarkan kita sholat sendirian. Bila memang kita ada tempat dan ada peluang dan bisa kita usahakan untuk kita masuk ke dalam shaf. Ya, seperti itu. Insya Allah, ya mudah Allah Subhanahu Wa Taala ya mengokohkan selalu ya kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, menjadikan mereka orang-orang yang cinta kepada Islamnya dan senang kepada amalannya dan menyebarkan Islam dengan tampilan Islam yang indah, rahmatan alamin, gambar-gambar Islam yang mempesona, yang membuat orang-orang Islam bisa tertarik dengan agama itu. Ya Allah, kepadamu lah kami berharap, mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.